Ya, ini penting nih. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan, bal thayyib ya Rasulullah, yang aku nikahi janda. Apa kata Nabi SAW? Halla bikran ya Jabir, tula'ibuha wa tula'ibuka, tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Jabir, kenapa engkau enggak nikah sama gadis? Padahal Nabi nikah sama janda. Nabi nikah janda, gadis, janda. Artinya Nabi SAW punya pengalaman dengan janda dan punya pengalaman dengan gadis. Maka beliau memberikan arahan kepada Jabir, halla bikran, kenapa engkau enggak nikahin gadis? Yang engkau bermain-main sama dia, dia bermain-main denganmu. Engkau bersenda gurau sama dia, dia bersenda gurau denganmu. Karena gadis ini gak punya pengalaman dengan suami sebelumnya. Kalau janda, dia sudah punya pengalaman. Dia punya tolok ukur. Dia sudah bisa memperbandingkan. Kalau kasar dikit, aduh, lebih baik suamiku yang dulu. Untung gimana sudah. Marah dikit, aduh. Iya, itu janda. Tapi apa alasan Jabir memilih janda? Jabir bercerita, ya Rasulullah, tufiya abi ma'aka fi Uhud. Abahku meninggal dunia ketika perang Uhud bersamamu. Radhiyallahu ta'ala anhu, dan meninggalkan 8 atau 9 adik perempuan. Bayangin. Maka Jabir mengatakan, aku menikah ya dengan harapan ada yang membantuku merawat adik-adikku. Aku kalau menikah sama gadis ya selesai sudah. Bisa jadi sama adik-adiknya ribut itu istri. Maka di sini antum perlu belajar juga. Ketika antum seorang duda menikah dengan gadis atau janda. Duda punya anak. Ya ma. Mungkin janda lebih baik. Karena janda itu sudah punya jiwa keibuan. Sedangkan kita berharap istri kita ini juga membantu kita merawat anak-anak kita. Makanya banyak terjadi keributan antara anak sama ibu sambung, sama ibu tiri. Kadangkala masalahnya memang sang bapak yang salah pilih istri. Ada seorang kakek dan nenek yang mendatangi anak, putrinya meninggal dunia. Dia datang ke ana mengatakan, Ustaz, menantu kita ini ya kalau mau nikah ya tolong mikir-mikir dulu karena dia punya anak-anak. Ana sampaikan insya Allah. Kenapa dia menyampaikan itu? Dia punya pengalaman ibu tiri. Jahat ibu tiri dia. Maka sang kakek ini nggak ingin cucunya dapat ibu tiri seperti yang dia pernah punya. Jadi bapaknya ini memilih yang cantik ya, memilih yang muda. Lupa sang bapak ini kalau punya anak, dia harus berpikir bukan hanya untuk dirinya, pikirkan anak-anakmu. Siapa yang duda? Angkat tangan di sini. Yang duda. Mana yang duda jemaah? Nggak ada yang duda di sini. Saya alhamdulillah kalau nggak ada yang duda. Yang jomblo banyak tapi duda nggak ada gitu kan. Maka ahibati fillah, memilih itu penting. Tapi terkadang kita sudah salah pilih.
Sebagian kita kayaknya tema ini udah nggak cocok, Ustaz. Ana sudah tua. Alhamdulillah punya istri yang cerewet. Alhamdulillah. Kalau antum punya istri yang cerewet, berarti istri antum perempuan. Alhamdulillah. Karena tabiatnya dia seperti itu. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita pinter ngomong, itu karena emaknya, bukan karena bapaknya. Nah, coba kalau perempuan WA panjang ya maaf. Jawaban suami terakhir apa? Saya. Cuma siap dia, selesai. Kata suami. Istri WA 2-3 baris dia ya. Mak-mak juga harus tahu, kalau suamimu suka kirim WA panjang-panjang, ada masalah. Kelakiannya itu bermasalah. Orang laki itu nggak suka panjang-panjang ngomong. Dia sukanya siap. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, kalau yang sudah salah pilih pasangan hidup, maka jangan salah pilih buat anaknya. Ketika memilih menantu, jangan sampai salah pilih. Negeri kita yang luas dengan jumlah penduduk 273 juta lebih mungkin sudah. Yang tadi malam lahir belum dihitung. Dalam hitungan itu hanyalah rumah tangga sebenarnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita akan menghadapi masa-masa yang lebih buruk, yang lebih menakutkan, yang fitnahnya lebih besar. Sampai kapan itu? Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Informasi dari Nabi SAW ini menjadi bekal buat kita di masa depan. Agar kita bisa menghadapi cobaan-cobaan yang besar itu, kita butuh kawan, kita butuh pendamping, dan kita butuh pasukan. Siapa pendampingnya? Pasangan hidupnya. Jadi jadikan pasangan hidup antum itu pendamping antum dalam berjalan menuju ke lorong-lorong yang menakutkan. Orang kalau berjalan sendirian, dia akan jenuh, dia akan bosan, apalagi jalannya panjang. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau baqiya min umri asyratu ayyam," atau kurang dari itu dalam beberapa riwayat. Kalau umurku tersisa 10 hari dan aku tidak punya istri, la tazawwajtu. Aku pasti nikah. Karena pentingnya pendamping dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bisa antum jangan mati jomblo. Jangan. Dan jangan menunda-nunda pernikahan kalau sudah waktunya. Ahibati fillah, seperti apa jodoh yang seharusnya kita pilih? Buat yang laki-laki, ada 2 kriteria yang perlu dicari. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'.
Wanita dinikahin karena 4 perkara. Di sini para wanita kalau ingin datang jodohnya, persiapkan diri dia. Dengan apa? Engkau ingin menikah dengan lelaki yang seperti apa? Karena laki-laki itu milih, dan perempuan pun memilih. Jangan dipikir, oh kita kan gak bisa milih loh. Milih. Anak punya temen pernah nadhor Ustaz, 70 perempuan Ustaz. 70. Ngelihat gak cocok, cocok ditolak. Ngelihat gak cocok, cocok ditolak. Jadi bukan dia cocok ditolak, berarti perempuan ini yang nolak dia. Bisa milih. Jangan dikatakan perempuan itu gak milih, milih juga. Bagi laki-laki kalau mau milih perempuan itu dinikahin karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Kalau bicara kecantikan, semua perempuan itu cantik. Sebenarnya nggak ada yang nggak cantik, tapi relatif cantik itu. Ada yang cantik saja, ada yang cantik sekali, ada yang sangat cantik sekali, ada yang kurang cantik, ada yang hampir cantik, ada yang pernah cantik. Jadi yang jelas dia itu cantik, cuma tinggal tadi kecantikannya itu. Tapi relatif, dinikahin karena kecantikannya. Ada yang karena hartanya. Maka sebagian mengatakan nggak apa-apa Ustaz, ana nggak cantik tapi kaya. Janda nggak apa-apa, yang penting fulus. Ana sudah lama hidup susah Ustaz, paling nggak dapet lah hidup seneng dikit, kata dia. Iya. Dan kalau bicara cantik, manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud asli. Paham? Kalau kita belum dapat tuh wujudnya itu nggak asli, kita lihat. Antum kalau ngelihat mobil sport ya, atau lihat motor-motor moge datang, antum melihatnya, ya Allah, kapan aku bisa punya kayak gini? Kalau berhenti di lampu merah, kita cepet-cepet naik motor, cuma sekedar mau lihat di sampingnya, siapa yang naik? Masya Allah. Atau sebagian kita nggak pernah ngelihat handphone. Ini yang anak-anak mungkin mau lihat handphone iPhone 15 Pro Max. Ketika ngelihat sohibnya pakai, ya Allah, boleh pegang, kata dia. Mau pegang aja dia lihat, Masya Allah. Makanya kita lihat di toko itu selalu ada yang namanya apa yang untuk dipegang-pegang, yang dikasih kabel. Kalau di toko handphone itu orang bisa ngelihat, bisa pegang. Dia belum memiliki jam. Nanti belum punya duit, datang lagi ke tokonya, ngelihat lagi, Masya Allah ya, bagus nih. Punya rizki beli. Kira-kira dia akan memperlakukan handphone ini seperti dulu awal dia ngelihat? Mungkin awal-awal ya, kemana-mana dia taruh di sini biar kelihatan orang. Dapat sebulan 2 bulan, biasa. Orang beli motor kayak gitu. Orang baru beli motor, Masya Allah, tiap hari dimandikan, gosok, dia ada debunya dikit, gosok lagi. Masya Allah. Berat dikit, aduh, langsung dia sibuk untuk diperbaiki. Dapat setahun, nggak ada sudah. Nggak mandi 2-3 bulan, nggak apa-apa. Istri pun seperti itu. Antum awal ngelihat calon istri antum, Masya Allah, ngelihat sandalnya gemeter antum. Ya Allah, ada di sini dia. Ini baru sandalnya antum lihat jamaah. Lewat depan rumah ya, antum lihat dari jendela. Ya Allah, ini bakal istri ana, Masya Allah, kata dia. Itu sebelum
menikah. Setelah menikah, dapat sebulan 2 bulan, keluar dari kamar mandi pakai anduk, biasa aja antum. Sibuk dengan handphone antum. Biasa aja. Itu manusia. Makanya jangan sibuk memperhatikan kecantikan. Sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita kalau ngeliat istri tetangga lewat, Masya Allah, Masya Allah. Padahal tetangga kita sama. Kalau ngeliat istri kita lewat, Masya Allah, Masya Allah. Karena orang ini sudah terbiasa melihat istrinya, sudah dia miliki, sudah dia rasakan, maka godaannya adalah yang belum dia miliki. Makanya kita diperintahkan menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman menundukkan, menahan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minat, perempuan juga. Kadang-kala perempuan ngelihat di TV ya, artis-artis Korea mungkin, Masya Allah, ngelihat suaminya kok gelap gini suaminya. Makanya diperintahkan menundukkan pandangan supaya kita itu qanaah, ridho dengan yang kita miliki. Baik, karena hartanya, karena cantiknya, karena faktor darah biru, karena kemuliaannya, karena nasabnya yang mulia. Anaknya siapa? Anaknya gubernur, Insya Allah. Anaknya siapa? Anaknya presiden. Ada orang berpikir seperti itu. Anaknya sultan. Nabi menyebutkan yang keempat, alaihi salatu wassalam, lidiniha. Terakhir Nabi sebutkan agama. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka hendaklah engkau mencari, berusaha, berupaya yang agamanya baik. Selamat engkau, beruntung engkau, bahagia hidupmu kalau kita memilih yang agamanya baik. Sebagian kita enggak. Dia bicara, Ustaz, agama ini masih bisa ditingkatkan, tapi kalau wajah ya nggak bisa, Ustaz. Udah wajahnya kayak gitu ya, mau sampai mati tetap kayak gitu. Tapi kalau agama yang dulu hafal 1 juz, mungkin karena anak ustaz, insya Allah hafal 3 juz. Banyak manusia berpikir seperti itu, padahal nggak semudah itu. Maka hendaklah benar-benar memperhatikan yang agamanya baik. Berarti kalau mau menikah itu memilih pasangan hidup, melihat wajahnya dulu, apa agamanya dulu? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa? Wajah, kalau udah kurang cantik ya kita bukan menolak karena agamanya, bukan menolak karena fisik, bukan menolak karena agama, tapi karena wajah. Karena wajahnya. Oke, siap, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal habibi. Masya Allah. Jadi antum ngelihat wajahnya dulu. Udah cocok? Oh cocok, bismillah. Baru lihat agamanya. Kalau agamanya nggak baik, oh sudah, selamat tinggal. Tapi apakah antum siap meninggalkan dia kalau sudah cocok sama wajahnya? Enggak, kebanyakan. Biasanya kalau sudah cocok sama wajahnya, dalihnya bismillah lah Ustaz, insya Allah masih bisa diperbaiki lah. Padahal Nabi alaihissalatu mengatakan agamanya seharusnya kau tinggalkan. Khususnya lelaki-lelaki yang sering keluar kota. Berapa banyak istri-istri yang agamanya lemah, kemudian dia jadi rusak karena suami yang seharusnya memelihara dia, mengajarkan ilmu agama kepada dia, dia sering keluar kota, sehingga perempuan itu jadi rusak. Itu yang pertama, agamanya. Yang kedua, yang modalnya murah, maharnya nggak banyak. Di sini pasarannya berapa Ustaz? Relatif.
Tafadhol Ustaz. Iya. Ya relatif itu berapa? Tergantung. Soalnya anak Ustaz Bisi nggak berani nikah di sini, nikah di Jawa sana. Nah, berapa kira-kira Ustaz? Paling murah ya 25. 25. Itu biaya nikah. Kalau mahar sih seperangkat alat sholat. Oh, seperangkat alat sholat. Tapi biaya pernikahannya mahal. Masya Allah jemaah. Maka cari yang biaya pernikahannya murah. Inna min yumnil mar'ati, kata Nabi SAW, termasuk berkahnya seorang wanita yang itu taisiru mahriha. Maharnya mudah, muknahnya nggak banyak. Jadi kalau antum lihat mertua mintanya macam-macam ini itu, sudah tinggal cari yang lain. Kenapa? Ini bahaya sudah. Dari awal ketika dipersulit, nanti di tengah jalan tambah sulit. Tapi kalau dari awal calon mertua mengatakan bismillah lah, berapalah 100-200 juta, antum sudah ngomong jazakallah khair, ana mau cari di tempat lain. Tapi memang di sini mahal. Artinya biaya pernikahan itu lumayan. Masya Allah. Ustaz, waktu di Jawa habis berapa Ustaz? Waktu itu Sama 10 juta. 10 juta dapat satu. Masya Allah. 10 juta dapat satu jemaah. Masya Allah. Kalau anak utang jemaah. Masya Allah. Ya, anak waktu nikah itu nggak punya fulus Ustaz. Anak pulang dari Madinah nggak punya duit. Ibu anak ngomong, Syafiq nikah, kata. Iya mah, tapi nggak ada fulus. Kata. Ya sudah, kata. Mama ada fulus $500. Masya Allah, siap. Terus kata anak punya ibu, ini belum ada perhiasannya. Terus siapa? Ya sudah, apa yang bisa dijual? Handphone anak jual. Ya sudah, dijual handphonenya. Masya Allah, alhamdulillah. Anak nikah nggak punya handphone akhirnya. Tapi mudah-mudahan itu berkah. Tadi nggak banyak-banyak, $500 itu berapa? 7,5 juta. 7,5 juta sama Ustaz Bisri ya, 10 juta kira-kira habisnya. Alhamdulillah. Kalau antum nggak punya fulus, nggak cukup di sini, insya Allah. Masa di pulau-pulau ini nggak ada yang? Ada kadang, tapi ya nikah terpaksa. Oh, nikah terpaksa. Nah, pokoknya tadi dua. Antum kalau bicara mau cari pasangan hidup, yang pertama fokus kepada agamanya, karena agama ini yang akan membuat antum berbahagia. Agama ini akan membuat antum dapat mempersiapkan generasi masa depan, dan antum nggak capek. Tapi kalau sudah antum dapat istri yang matri, yang kedua itu nggak matri, biayanya nggak mahal. Kalau sudah orang tuanya ingin berbangga-banggaan ini itu, aduh bahaya. Kalau dia yang mau mengeluarkan duit, tafadhol. Tapi kalau antum yang harus mengeluarkan fulusnya, maka tunggu dulu. Baik, bagi para wanita yang ingin memilih pasangan hidup, yang pertama agamanya, yang kedua akhlaknya. Tidak semua yang hafal Quran akhlaknya baik. Tidak semua yang lulus dari pesantren akhlaknya baik. Seharusnya baik. Karena Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu yang apa? Yang banyak hafalan Qur'annya, yang banyak sholatnya, yang banyak umrohnya, yang banyak puasanya. Bukan.
Jadi orang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perilakunya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, agamanya baik, akhlaknya mulia, dua. Karena jangan sampai antum fokus agamanya bisa dilihat dari mana? Iya, dari sholatnya, suka ke masjid dia, di soft pertama ditanya, alhamdulillah bisa baca Quran, punya hafalan Quran juz 30, alhamdulillah, artinya agamanya baik. Akhlaknya, tunggu dulu, dari mana kita tahu akhlak seseorang? Nah, ada 3 cara mengetahui perilaku seseorang. Nah, siapa yang mau jawab? Pertama dari orang tua. Yang kedua dari rekan-rekan. Dua aja. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Masya Allah. Fadhalu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ya, kalau bicara dari orang tua, nah, kita perlu lihat juga bagaimana orang tuanya. Karakter itu ada yang terbentuk di dalam rumah, ada yang bawaan lahir, ada yang terbentuk dalam rumah, ada yang diusahakan. Kawan-kawan dia juga kita ngelihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang mau menjadi saksi, Umar mengatakan, siapa yang merekomendasikan engkau? Kau ini, karena saksi itu harus orang yang benar-benar soleh, gak sembarangan. Ada satu sahabat mengatakan, ana a'rifuhu ya Amirul Mukminin, aku kenal sama dia. Lalu Umar bertanya kepada orang ini, hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa mukhrajahu? Engkau bertetanggaan sama dia, engkau tahu keluar masuknya dia? Kata dia, enggak. Pertanyaan kedua, hal safarta ma'ahu? Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Ini rekannya tadi, sohibnya. Engkau kawan dia dalam perjalanan, berangkat dari sini mungkin ke Jawa, naik apa? Naik kapal berhari-hari, atau berangkat umroh 9 hari. Tahu kita, engkau tahu dengan perilaku dia. Karena safar itu menyingkap jati diri seseorang. Antum pernah melihat orang di bandara karena delay marah-marah, kepruk meja umpamanya, ketahuan, oh seperti ini orang ini. Ada yang sabar, ada yang tenang. Itu dalam perjalanan tersingkap. Yang ketiga, hal amaltahu bidirhamin atau dirhamain? Engkau pernah urusan fulus sama dia? Kata dia, enggak pernah. Idzan ma arafta, kau nggak kenal sama dia. La'allaka ra'aitahu yusalli, mungkin kau ngelihat dia sholat di masjid. Iya, kata dia. Maka di sini kalau ingin mengenal ibadah seseorang, mungkin ngelihat tadi bagaimana dia di masjid, tanya sama imam masjid. Umpamanya rumahnya di dekat salah satu masjid, tanya sama imam masjid, Pak Imam, maaf, ada fulan mau melamar putri saya. Pak Imam kenal, fulan yang mana? Itu fulan yang rumahnya dekat masjid. Oh iya, Masya Allah dia. Saya biasanya kalau sudah waktunya doa di khutbah kedua baru datang dia. Kan imam tahu kan khotib, oh. Atau dia nggak pernah dia sholat berjamaah di masjid, nggak pernah, nggak tahu sholat atau tidak. Ini kalau bicara agama kita bisa tanya sama imam masjid. Tapi kalau akhlak tanya sama rekan-rekannya, tanya sama kawan-kawan. Dan sekarang ada jejak digital seseorang, bisa di tracking
calon suamimu ini punya akun 1 apa 5? Karena ada yang punya akun banyak. Masya Allah. Akunnya nama samaran semua. Kalau nama aslinya isinya kajian ustaz. Masya Allah. Kan ada jemaah, ada orang-orang yang akunnya banyak. Tapi kalau sudah akunnya nggak benar, dia pakai nama samaran. Ada yang seperti itu. Maka bisa di-tracking. Lihat siapa kawan-kawan dia. Dia pengikutnya siapa. Dilihat, Masya Allah, followernya Ronaldo. Oh, Masya Allah. Kira-kira kalau followernya Ronaldo itu bener nggak? Ronaldo itu sudah nikah belum? Siapa yang tahu? Udah nikah belum? Sudah nikah? Hadir tentu. Bisa tahu. Nah, belum. Terus anak-anaknya? Anak haram. Masya Allah, keren deh jamaah. Kasih hadiah, Ustaz. Kasih hadiah sama buku. Anak-anak 2 tuh yang bisa jawab tadi itu. Nah, 2 orang. Ya ini bagi 2 sama temennya. Masya Allah. Kasih temennya yang 1 yang ngomong anak haram itu. Betul jemaah, Ronaldo ini nggak nikah. Itu anak haram semua. Ketika orang ini jadi followernya Ronaldo, hati-hati. Nanti punya anak haram dia, kayak Ronaldo. Atau dia cuma menyukai Ronaldo main bolanya. Tapi hati-hati. Jangan sembarangan meletakkan cintamu. Kalau tahu calon suamimu menfollow orang-orang yang tidak benar ya, maka engkau harus berpikir ulang. Jangan-jangan suamimu nanti seperti mereka. Maka perhatikan masalah akhlak dan agama. Yang ketiga, cari suami yang mampu memberikan nafkah. Memberikan nafkah dan tidak bakhil. Ibu-ibu, ana mau tanya sama mama nih. Lebih suka suami yang ganteng, hafal Quran 30 juz, tapi bakhil, atau suami yang gak terlalu ganteng, hafalnya juz 30, tapi dia royal sama istrinya? Suka yang pertama, yang kedua ibu-ibu? Yang kedua, lihat dengerin antum. Yang kedua, apa gunanya wajah tampan tapi bakhil? Betul syama. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku dilamar sama fulan, sama fulan. 2 yang melamar dia. Dia dilamar sama Muawiyah, dilamar sama Abu Jahal. Maka Nabi SAW mengatakan, amma Muawiyah fas'alukun la mala lahu. Muawiyah gak ada duitnya dia. Gak ada duitnya dia. Miskin dia. Artinya gak bisa ngasih nafkah nantinya. Adapun Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqi. Abu Jaham ini selalu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Bisa jadi karena dia sering safar kemana-mana, atau dia suka mukul perempuan dengan tongkat. Lalu Nabi SAW mengatakan, ingkihi Usama, nikahlah engkau dengan Usama bin Zaid. Jadi intinya di sini, carilah lelaki yang bisa memberikan nafkah. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Bapak-bapak, nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Kan ada orang berpikir, oh ya harus mapan dulu. Enggak, berapa banyak orang yang sudah mapan di PHK. Kita ngelihat. Tapi kalau laki-laki itu laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, dia juga tadi nggak bakhil, tapi ada rizkinya yang memang sempit, dia belum dapat pekerjaan tetap. Dan antum kalau mau melamar anaknya orang juga nggak harus punya pekerjaan tetap. Ketika ditanya oleh calon mertua, engkau kerja apa? Alhamdulillah, sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, takdir saya sudah dicatat. Ya, rizki saya sudah ditulis.
Saya sampai sekarang masih bekerja, tapi belum punya pekerjaan tetap. Saya kerjaannya cari ikan di laut, belum tentu dapat ikan. Saya juga berkebun, belum tentu. Ana bujangan utang banyak. Punya anak pertama punya mobil. Seharusnya ketika bujangan punya mobil. Ketika menikah gimana? Rizkinya bagi dua. Enggak ternyata. Istri kita bawa rizki sendiri, anak kita bawa rizki sendiri. Enggak ada ceritanya mereka makan rizki orang tuanya. Bawa rizki. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan ada 3 orang yang Allah akan memberikan jaminan kepada dia, garanti. Salah satunya an-nakihu lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Banyak orang menikah karena perempuan itu sudah hamil. Banyak orang menikah karena dia sudah berzina. Sang keluarga perempuan minta pertanggungjawaban. Enggak, Allah kasih jaminan. Tapi kalau engkau menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirimu, Allah jamin. Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nikahkan tuh yang jomblo-jomblo itu nikah, yang laki yang perempuan. Gimana kalau mereka fakir? Allah yang akan mencukupi. Maka ahibati fillah, bismillah, segera menikah. Kalau mertua nggak nerima antum, cari mertua yang lain. Mati 1, tumbuh 1000. Dan buat para wanita yang jodohnya belum datang, perbanyak istighfar. Buat laki-laki juga yang belum dapat jodohnya, perbanyak istighfar, mohon ampun Azza wa Jalla, dan perbaiki dirimu. Sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab besar tertutup. Nak, siapa yang mau sama engkau nak? Subhanallah, aku mau sama orang-orang soleh yang mau sama aku. Semua ada pangsa pasarnya. Perempuan yang pakai rok mini ada pangsa pasarnya. Betul? Iya jemaah. Perempuan yang pakai jilbab ada pangsa pasarnya. Orang itu akan mencari yang sesuai dengan kondisi hati dia. Barakallahu fiik.